Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Azara dari kelas 7D. Saya ingin menceritakan kembali buku cerita yang sudah saya baca berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dahulu kala di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Bawang Putih mempunyai hati nurani dan sikap baik hati. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Bawang Putih dan ibunya selalu menyambut ayahnya dengan senyuman. Tidak hanya itu, Bawang Putih selalu memberikan ayahnya minuman sepulang dari berdagang. Ayah Bawang Putih sangat senang sekali mempunyai gadis yang sangat baik hati. Sifat baik hati Bawang Putih tidak hanya untuk ayahnya, tetapi ke ibunya juga. Dia selalu membantu pekerjaan ibunya seperti memasak, menyiram tanaman, memberi makanan kepada hewan ternak, menyuci pakaian, dan memberes rumah. Pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit. Yang hanya ibu Bawang Putih lakukan hanya terbaring di atas kasur. Sebagai anak, Bawang Putih merasa sedih, begitu juga dengan ayahnya. Bawang Putih merawat ibunya dengan ikhlas. Segala cara yang telah dilakukan Bawang Putih untuk ibunya, tetapi takdir berkata lain. Ibu Bawang Putih dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bawang Putih dan ayahnya sedih sekali, dan banyak tetangga sekitar yang ikut pemakaman ibunya. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih meminta izin kepada Bawang Putih ingin menikah lagi. Dan Bawang Putih pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Pesta pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah digelar secara sederhana. Banyak tetangga yang menghadiri pesta pernikahan itu. Bawang Putih menyambut kedatangan tamu dengan muka senang hati. Tetapi sebaliknya, Bawang Merah menyambut kedatangan tamu dengan muka masam. Selama tinggal bersama ibu tiri, Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu. Dia dibebani dengan pekerjaan rumah yang berat. Jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang, tetapi Bawang Putih tidak pernah menceritakan itu kepada ayahnya. Cobaan Bawang Putih tidak hanya sampai situ. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih merasa sedih karena orang yang paling dia cintai sudah tidak ada. Pagi yang cerah, Bawang Putih ditugaskan oleh ibu tirinya untuk mencuci pakaian di sungai. Sesampainya di sungai, Bawang Putih mencuci semua pakaian kotor. Bawang Putih tidak menyadari bahwa ada baju yang terhanyut oleh arus sungai, dan celakanya itu baju kesayangan ibu tirinya. Dia kembali ke rumah menceritakannya kepada ibu tirinya. Namun ibu tirinya memaki dia untuk mengambil baju yang hanyut itu. Bawang Putih segera menyusuri sungai itu dan mencari baju yang hanyut. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih pun merasa putus asa. Dan dari kejauhan dia melihat gubuk yang berada di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri sungai itu dan mencari baju yang hanyut. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih mulai putus asa. Dari kejauhan, Bawang Putih melihat gubuk yang terdapat pada tepi sungai. Saat dia mengetuk pintu, ternyata di dalam gubuk itu ada nenek tua yang berhasil menemukan baju ibu tiri Bawang Putih. Saat Bawang Putih izin ingin mengambilnya, nenek itu memiliki syarat, yaitu Bawang Putih harus tinggal bersama nenek itu selama 7 hari, dan Bawang Putih pun mengiyakan syarat nenek itu. 7 hari berlalu, nenek tua itu sangat puas sekali dengan pekerjaan Bawang Putih di rumahnya. Sebelum Bawang Putih pulang, nenek itu memberikan
sebuah labu yang berukuran kecil dan besar. Bawang putih pun disuruh untuk memilih labu itu sebelum nenek itu ngasih baju ibu tirinya. Dan bawang putih memilih labu kecil dan langsung mengucapkan terima kasih kepada nenek itu dan pulang menghampiri ibu tiri dan bawang merah. Sesampainya di rumah, bawang putih ngasih baju ibu tirinya yang hanyut ke ibu tirinya dan bawang putih menghampiri dapur ingin membelah labu itu dengan pisau. Alangkah terkejutnya bawang putih melihat labu itu terbelah dan isinya adalah permata dan emas yang sangat indah. Bawang putih pun kaget dan berteriak sampai bawang merah dan ibu tirinya mendengar teriakan bawang putih. Dan bawang putih menceritakan yang sebenarnya kepada ibu tirinya dan bawang merah. Betapa serakahnya ibu tiri dan bawang merah merebut semua permata emas yang ada pada dalam labu itu.